Yuk adik-adik kita lanjutkan kuliah lagi. Sebagaimana sumber referensi utama kita, Dr. Badri Yatim. Mungkin sekarang sudah Profesor Dr. Badri Yatim gitu ya. Dosen UIN Jakarta. Salah satu bukunya sudah saya tampilkan di kuliah ini yang diberikan oleh Raja Wali Press ya, Raja Grafindo itu ya. Badri Yatim ini memang sangat terkenal dengan pakar peradaban Islam, sehingga banyak karya-karyanya yang keluar dari tangannya ini yang memang punya kemampuan menulis yang baik, juga kemampuan lesan yang baik, sehingga ya tulisan-tulisannya itu memiliki gagasan yang sangat sistematis dan uraian-uraian yang sangat menarik gitu ya. Dan istimewanya karena dia ini orang Indonesia, maka semua tulisan-tulisannya tentang sejarah peradaban Islam nanti ujung-ujungnya akan ke Indonesia itu. Kalau dilihat dari buku-buku awalnya, pendekatan yang dipakai oleh Badri Yatim ini memang pendekatan sejarah sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, dan saya jelaskan bersama dalam kuliah-kuliah kemarin bahwa ada 3 pendekatan sejarah dalam studi peradaban Islam, yaitu sejarah linier, sejarah sirkular, dan sejarah spiral gitu ya. Kalau sejarah linier itu sejarah bergerak secara periodik, mengalami fase-fase perkembangannya hingga mencapai puncak dan kemundurannya. Lalu kalau secara sirkular itu sejarah bergerak secara melingkar seperti roda, jadi muter saja ya, berliku-liku, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada fasenya. Lalu yang ketiga adalah teori sejarah yang bergerak secara spiral. Dia muter-muter tapi memiliki ujung, memiliki periodisasi yang klimaks yang ingin dicapai. Nah, bukunya Badri Yatim ini kebanyakan menggunakan teori sejarah linier ya, sejarah bergerak lurus dengan ada awal dan akhir, ada fase-fase perkembangannya, lalu mencapai klimaksnya begitu ya. Kalau kita baca buku-bukunya Badri Yatim yang sebelum ini kan yang terbaru ya, ia membagi sejarah peradaban Islam ini mengikuti pikiran-pikiran dari para pembaharu dari Timur Tengah ini ya, yaitu pada sejarah Islam pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebagaimana dalam kitab-kitab itu ya. Lalu kemudian itu masa pertumbuhan, masa kelahiran, lalu masa perkembangannya atau kejayaannya pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah gitu ya, dan sampai ke Khalifah Turki Utsmani, lalu fase kemundurannya pada masa kolonialisme, dan kemudian fase kebangkitan kembali ketika munculnya paham-paham Islam dan nation state yang melahirkan kemerdekaan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam gitu ya. Kalau pada masa periodisasi Nabi ini sejarah Islam dibagi dua ya, periode Mekah dan periode Madinah gitu ya. Periode Mekah itu periode pembangunan akidah gitu ya. Kalau periode Madinah ini pembangunan syariah peradabannya itu ya. Itu lalu dilanjutkan oleh pada masa Khulafaur Rasyidin yang menjadi pertumbuhan gitu ya. Lalu mengalami perkembangan pesat pada masa Bani Umayyah, terutama ekspansi Islam ke berbagai wilayah di dunia ini hingga zaman Khalifah Turki Utsmani, lalu mencapai kemundurannya karena kedatangan bangsa-bangsa barat di dunia Islam
dan kemudian masa kebangkitan masa abad ke-20 pada masa kemerdekaan itu. Nah, dalam buku ini dia melihat sejarah peradaban Islam ini dengan pendekatan sejarahnya itu ya, jadi ya diperiodisasikan atau dikelompokkan, dikategorikan dalam 3 periode gitu ya. Jadi peradaban Islam dalam mengatakan sejarah ini, dalam pendekatan sejarah ini, history of approach ini dikategorikan ke dalam 3 fase ya, atau 3 periodisasi ya, atau 3 perkembangan, yaitu yang pertama adalah fase klasik, yang kedua adalah fase pertengahan, lalu yang ketiga adalah fase modern. Kalau bukunya yang ini, beliau banyak terinspirasi oleh gagasan-gagasan orientalisme barat yang menulis peradaban Islam itu ya. Jadi 3 periodisasi peradaban Islam sebagai sebuah peradaban itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan ya, Middle Age, dan kemudian periode modern. Lalu pendekatan yang digunakan juga dalam buku ini selain pendekatan sejarah linear adalah pendekatan geososial ya. Jadi pendekatan geografi sosial, pendekatan sejarah tapi studi kewilayahan gitu ya. Itu pendekatan disebut dengan pendekatan geososial. Jadi kalau Anda baca bukunya Badriatim ini, Anda akan menemukan 2 pendekatan, 1 pendekatan sejarah, 2 pendekatan sejarah geososial. 1 sejarah linear, 2 adalah sejarah geososial atau sejarah kawasan gitu ya. Jadi kawasan itu ya benua, wilayah, atau pendekatan geososialnya, corak dari kebudayaan masyarakatnya itu ya. Tapi saya akan menjelaskan dari pendekatan klasik dulu ya. Kalau pendekatan sejarah linear ini yang dibagi menjadi 2, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu sejarah klasik, pertengahan, dan modern. Kalau sejarah klasik ini pertumbuhan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin itu ya. Lalu kemudian periode pertengahan ini pada masa-masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, baik Bani Umayyah di Spanyol maupun di Damaskus, Bani Abbasiyah di Irak, Bani Fatimiyah di Mesir, lalu Khalifah Utsmani, lalu kerajaan Moghul India itu ya, dan di Iran juga ini kerajaan apa saya lupa itu ya. Jadi geososial politik ya, lebih tepatnya bukan geososial murni tapi geososial politik pendekatannya itu ya. Jadi pada masa-masa pertengahan ini Islam dianggap mencapai puncaknya gitu ya. Lalu kawasan ini kemudian masuk ke sejarah modern, yaitu perjumpaan Islam dengan kebudayaan modern atau kebudayaan barat ini, yaitu masa-masa kebangkitan itu pada abad ke-20 gitu ya, atau masa-masa kolonialisme dan kebangkitan itu. Jadi selain pendekatan sejarah linear juga pendekatan geososial politik ya. Di buku ini yang dia tekankan adalah dengan pendekatan geososial politik ini pada masa-masa klasik, Islam itu tumbuh menjadi sebuah peradaban yang sangat Arab sentris gitu ya.
karena dominasi para pemimpinnya dari bangsa Arab, maka terjadi ekspansi kebudayaan Arab di berbagai belahan di luar Jazirah Arab itu ya, terutama pada masa-masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin ini. Ketika pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi masa-masa perluasan Islam ya, di Mesir, di Irak, di Persia, lalu di Yerusalem itu pada masa Umar bin Khattab itu ya, yang sampai sekarang menimbulkan konflik yang cukup keras antara Israel dengan Palestina atau dengan Arab itu karena proses Arabisasi, dominasi Arab dalam itu masa-masa klasik ini, sehingga hampir semua masyarakat di luar Jazirah Arab ini menggunakan bahasa Arab itu ya. Itu sampai kemudian pada masa Umayyah itu, Bani Umayyah ini ya. Bani Umayyah ini yang juga mengalami proses Arabisasi sampai ke Spanyol itu ya. Jadi ciri dari periodisasi klasik adalah peradaban Islam sangat Arab sentris atau sangat bercorak Arab itu ya, sampai penyusunan kitab kuning gitu ya, kitab-kitab hadis Arab ya, sampai ilmu pengetahuan juga banyak orang-orang Arab, dan juga bahasa Arab yang mulai menyebar ke seluruh kawasan sampai ke Afrika di Mesir sana ya. Itu proses Arabisasinya sangat kuat. Lalu yang kedua adalah periode pertengahan ya. Periode pertengahan ini ya pada abad-abad ke-10 sampai ke-15 ini ya. Pada abad ke-10 sampai 15 ini. Kalau periode klasik ini abad ke-7 sampai 10, periode pertengahan abad ke-10 sampai ke-15, yaitu ketika peradaban Islam bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan lain di luar Arab ini ya, terjadi konvergensi antara Islam dengan kebudayaan-kebudayaan lain di luar Arab ini, seperti dengan kebudayaan India yang melahirkan karya-karya besar seperti Taj Mahal itu ya, atau di peradaban pada masa Abbasiyah yang bertemu dengan kebudayaan Persia gitu ya, kebudayaan Persia, karena Abbasiyah ini banyak sekali bersentuhan dengan kebudayaan Persia itu. Lalu Bani Fatimiyah yang banyak ketemu dengan peradaban Mesir di Afrika, dan juga bertentuan dengan bangsa Asia Tengah yaitu bangsa Turki Utsmani ya. Peradaban Islam membentuk coraknya juga itu ya. Dari situ kita bisa melihat pada masa periode pertengahan itu terjadi hubungan yang intensif antara Islam dengan peradaban-peradaban di luar Arab ya. Akibat selain karena masyarakat non Arab ini memeluk Islam ya sampai ke Nusantara ini, juga dominasi politiknya kebanyakan diambil alih oleh orang-orang non Arab gitu ya. Pemimpin-pemimpin Islam itu dari dunia non Arab itu, sehingga terjadi penyerapan unsur-unsur kebudayaan India, kebudayaan Persia, kebudayaan Asia Tengah, kebudayaan Cina ya, kebudayaan Nusantara, bahkan kebudayaan Eropa juga ya sedikit itu ya, dan kebudayaan Afrika ke dalam Islam. Sehingga ini sebenarnya masa pertengahan ini masa pembentukan peradaban Islam yang sangat pluralistik gitu ya, yang bercorak kosmopolit dan pluralistik. Kalau Gus Dur menyebutnya kosmopolitan itu ya, karena Islam mampu menyerap unsur-unsur asing
kebudayaan asing itu ya, yang diserap ke dalam Islam gitu ya, India gitu, Persia, Eropa, lalu kemudian Spanyol itu, kemudian Afrika di Mesir dan sampai ke Sudan itu ya, yang memiliki corak masjid yang beda-beda ya, atau India, bahkan di Nusantara ini yang ketemu dengan unsur-unsur Jawa yang melahirkan Islam Jawa gitu ya. Itu adalah masa-masa periode pertengahan ya, Middle Age ya, di mana Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan di luar Arab ya, kebudayaan bangsa-bangsa di luar Arab seperti bangsa Nusantara ini, Asia Tenggara atau bangsa Asia Tengah di wilayah Turki Utsmani sampai ke Azerbaijan, sampai ke Chechnya Uighur itu ya, sampai ke Rusia sana di makamnya Uni Soviet, di makamnya Imam Bukhari itu di mana itu ya, Turkmenistan apa ya, di situ, sampai kemudian Islam di Spanyol, Islam di Konstantinopel, di Istanbul, di Romawi Timur itu yang bertemu dengan kemudian Romawi Timur itu ya, yang membentuk kebudayaan Turki Utsmani itu, atau di Afrika, Mesir dan sebagainya sampai ke Maroko itu ya. Itu corak peradaban abad pertengahan ini mengalami kosmopolitanisme peradaban Islam, karena Islam tumbuh dan berkembang bertemu dengan berbagai kebudayaan non-Arab yang menjadikan kebudayaan Arab itu menjadi bagian dari Islam gitu ya, seperti itu. Itu selain pendekatan sejarah linier seperti yang saya terangkan, juga pendekatan geososial politik gitu ya. Lalu yang ketiga adalah periode modern. Periode modern ini masa-masa Islam bertemu dengan bangsa-bangsa Eropa ya, lewat kolonialisme ini kaum muslimin bertemu dengan kebudayaan Eropa yang kemudian kita kenal dengan kebudayaan modern ini ya, pada abad ke-19 sampai abad ke-20 ini. Jadi yang menonjol dari kebudayaan Islam dengan bertemu dengan kebudayaan modern Barat ini adalah munculnya nation state ya, negara kebangsaan, yang sebelumnya Islam tidak pernah memiliki konsep itu. Ini diadopsi dari Barat, tetapi kemudian diambil juga di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, seperti di Arab Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran, sampai harus ada Republik Islam gitu ya, atau di India, di Pakistan sana, atau di Indonesia juga yang kita kenal dengan konsep nation state yang lahir dari gagasan-gagasan filosof Prancis itu ya, Ernest Renan gitu ya, nasionalisme itu, paham nasionalisme masuk ke dalam pertemuan. Nah ini memang tidak mudah pada masa-masa modern ini terjadi ketegangan-ketegangan antara kaum muslimin dengan peradaban modern di Barat ini, karena ya banyak kaum muslimin yang masih memiliki pola pemikiran yang lama gitu ya, mengenang masa-masa klasik yang masih corak Arab sentris, atau menang masa-masa pertengahan yang peradaban Islam seperti jaya pada masa Abbasiyah itu, yang masa-masa kekhalifahan itu ya. Sekarang ini masa-masa modern ini, peradaban Islam modern ini bertemu dengan kebudayaan Barat yang melahirkan gagasan-gagasan baru, bahkan terlembaga dalam dunia Islam itu, baik dari Afrika sampai di Asia, di Eropa, dan bahkan sekarang sudah masuk ke kaum muslimin, sudah bergumul intensif dengan masyarakat Eropa, masyarakat Barat, terutama di Amerika dan di Eropa ya. Selain gagasan-gagasan nasionalisme ya, nation state juga demokrasi, HAM, hak asasi manusia, demokrasi, lalu humanisme, lalu kemudian ilmu pengetahuan gitu ya, yang semua serba Barat gitu ya. Kita bergumul intensif sehingga beberapa kelompok Islam mengalami ketegangan-ketegangan, bahkan penolakan-penolakan atau resistensi terhadap peradaban modern yang mencoba bersinergi atau berkolaborasi atau kawin dengan peradaban Islam, atau
Islam mencoba menyerap unsur-unsur peradaban modern ini, seperti lahirnya Universitas Islam kita ini peradaban modern, atau lahirnya ormas-ormas ini ya. Dulu organisasi Islam itu ya ada ormasnya ya, pada masa-masa pertengahan itu ya gerakan sosial belum ada ya. Agama Islam masih di bawah otoritas sultan atau khalifah gitu ya. Sekarang agama Islam peradaban modern ini di bawah otoritas ormas-ormas Islam ini, ada NU, Muhammadiyah kalau di Indonesia ini. Itu suatu perjumpaan dengan peradaban modern Barat gitu ya, atau demokrasi gitu ya. Dalam hal pemilihan pemimpin ini sekarang juga Islam harus menyerap, mau tidak menyerap unsur-unsur demokrasi dari Barat ini ya. Intensif terutama di negara-negara Turki, di Indonesia juga, di Malaysia, Brunei dan sebagainya, itu semuanya demokrasi lewat pemilihan para anggota parlemen dan para pemimpin negara itu. Juga hak asasi manusia, isu-isu tentang kesetaraan manusia ya, hak-hak asasi manusia, hak ekonomi, hak politik, hak beragama dan sebagainya, itu yang melahirkan deklarasi HAM itu ya. Itu yang pokok dari penyerapan Islam dengan unsur-unsur modern Barat sehingga membentuk peradaban Islam modern itu ya, sampai ke institusi pendidikan penerimaan gagasan-gagasan ilmuwan Barat ke dalam dunia Islam, sehingga membentuk kelembagaan dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu. Itu adalah peradaban Islam pada masa modern, di mana Islam menyerap unsur-unsur peradaban modern Barat itu ya, yang menghasilkan konvergensi dan sebagainya itu, meskipun juga di sebagian kecilnya ada resistensi maupun ketegangan-ketegangan dari kelompok-kelompok Islam yang masih berpikiran romantis, melihat Islam itu masih bercorak Arab sentris pada masa klasik, atau bercorak Abbasiyah yang kekhalifahan dan sebagainya itu ya, kesultanan dan sebagainya itu. Nah, di dalam fase modern ini Islam bertemu dengan peradaban Barat gitu ya, termasuk di Indonesia ini. Kalau buat hati mendengarkan di Indonesia ini, Islam bertemu dengan peradaban Barat dengan paham-paham kebangsaan, nasionalisme, bahkan marxisme, kapitalisme dan ideologi lain itu, yang kemudian melahirkan konsep Islam keindonesiaan ini ya. Di Indonesia ini juga, Islam ke Indonesia ini juga hasil pergumulan antara peradaban Islam dengan unsur-unsur peradaban modern Barat, sehingga paham-paham nasionalisme ini, paham nation state, paham nasionalisme ini kemudian menghasilkan peradaban Islam modern ini, yang melahirkan konsep Islam keindonesiaan, Islam yang khas Indonesia atau yang sangat Nusantara ini, yang bercorak kawasan Nusantara ini. Pendekatan Badrul Yatim ini ya sangat menarik ya. Para ulama juga harusnya paham ini pendekatan geososial politik ini, tidak hanya melihat sejarah Islam dari sisi tek-teknya saja atau periodisasi klasik dan pertengahan, tapi juga periodisasi modern ini. Baik ya adik-adik semua, kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Silakan dilanjutkan absennya ya. Selamat berjumatan bagi yang tidak berhalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.